Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS Filsafat Ilmu Pendidikan yang berjudul Perkembangan Ilmu. Perkembangan ilmu. Filsafat ilmu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu karena landasan utama perkembangan ilmu adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika proses rasa tahu manusia merupakan pengetahuan secara umum yang tidak mempersoalkan seluk-beluk pengetahuan tersebut, ilmu dengan cara khusus dan sistematis dalam hal ini mencoba untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat ontologis pengetahuan itu sendiri, tetapi juga mempersoalkan tentang bagaimana epistemologis pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna atau aksiologis untuk kehidupan manusia. Ketiga landasan tersebut sangat mempengaruhi sikap dan pendirian para ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Perkembangan ilmu merupakan Ketiga landasan tersebut sangat mempengaruhi sikap dan pendirian para ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Perkembangan ilmu merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma yang menandai revolusi ilmu pengetahuan. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rem filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Oleh karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman pra-Yunani kuno dalam masa lebih dari 200 tahun yakni abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Zaman ini menurut Mustansir dan Munir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Zaman Yunani. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Zaman ini banyak melahirkan filsuf yang abadi seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangannya air sebagai asas pertama segala sesuatu. Ia digelar sebagai filsuf pertama oleh Aristoteles. Filsuf Anaximandaros dengan konsep arke yakni asal segala sesuatu adalah yang tak terbatas, yang bersifat abadi. Perkembangan ilmu mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang real dengan ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya.
Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, serta kemajuannya dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filsuf Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filsuf alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Ilmu Pitagoras mengembalikan segala sesuatu pada bilangan. Baginya tidak ada satupun di alam ini yang terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Oleh karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan seperti nada musik, dan dinikmati karena oktav adalah hasil dari gabungan bilangan satu dan bilangan genap. Zaman pertengahan, era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Pada masa ini, sumbangan Islam untuk ilmu pengetahuan meliputi menjermaskan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskan seni rupa sehingga dikenal di dunia barat, memperluas pengamatan dalam ilmu-ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Pada masa kini, kemajuan ilmu matematika yang membangun mode matematika dan memperkenalkan sistem desimal. Zaman Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance, akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar. Berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh manusia sebelumnya, manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa atau Komite Nasional Mesir untuk UNESCO. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah menggelenggu kebebasan dan mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan, mengemukakan 3 sumber kemajuan. Yang pertama, hubungan Islam dan Semenanjung Beria dengan negara-negara Perancis. Para pendeta Perancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, perang salib yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan kewarganegaraan Islam dan jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir ke perkembangan ilmu di Eropa. Tokoh yang terkenal dalam masa ini adalah René Descartes. Ia mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Zaman kontemporer, pada masa ini ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Trout, Potentier, dan Munir, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, artinya alam semesta itu kekal adanya. Pada tahun 1929, fisikawan Hubble dengan teropong bintang terbesar di dunia melihat galaksi-galaksi di sekeliling kita tampak menjauh dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya dari bumi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis melainkan dinamis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.